Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham IPCC kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham IPCC ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha car terminal, jadi untuk sumber income-nya berasal dari jasa logistiknya. Untuk segmen usaha atau marketnya domestik dan sudah dilakukan ekspor ke luar negeri. Untuk kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan IPCC. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh PT Pelabuhan Indo 2, itu sebesar 71,28%. Untuk PT Pelabuhan Indo Investama itu sebesar 5,54%, masyarakat sebesar 22,45%, PT Multi sebesar 0,72%, karyawan IPCC sebesar 0,01%. Oke, teman-teman, kita bisa lihat dari segi pendapatannya. Untuk pendapatannya mengalami kenaikan ya sebesar 39,6% di tahun 2021 ini. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai ke tahun akan mengalami kenaikan sebesar 30,1%. Untuk dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, di mana di 2020 mereka mengalami namanya kerugian ya. Terus untuk dari segi aset mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 5,6%. Untuk dari segi utang mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4,8%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 6,2%. Oke teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di mana 2014 saya belum ada datanya, dan memang untuk IPCC ini juga IPO di tahun 2018 ya. Jadi kita bisa lihat 3 tahun sebelumnya dari saham ini IPO. Terus untuk dari segi net profitnya, kalau kita lihat untuk 2021 ini sekitar 4,77%, yang dimana lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya yang memang minus ya dari segi net profit marginnya. Tetapi masih jauh dari 2018 dan 2019 yang sekitar di atas 25% untuk net profit marginnya. Untuk EPS-nya di 12 dan membuat pernya di 44,73 kali. Jadi memang dari segi EPS-nya yang mengalami turun cukup signifikan, itu memang membuat pernya mengalami kenaikan yang lumayan signifikan juga. Untuk dari segi book value di 578 dan membuat PBV-nya di 0,95 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, memang dari 2018 ya semenjak mereka IPO, untuk PBV-nya mungkin ini masih merupakan PBV yang paling rendah untuk di tahun 2021 ini. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,83 kali. Dan kalau kita lihat dari segi IPO, dari semenjak di IPO di 2018, mungkin ini DER yang mengalami kenaikan ya teman-teman di tahun 2020, yang dimana masa pandemi ya teman-teman. Terus untuk ROE di 2,13% dan ROA-nya di 1,16%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 550, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 600, jadi memiliki margin of safety 9%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan no karena di bawah 9%. Untuk margin of safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 3 tahun terakhir untuk IPCC ini mulai royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan beli saham IPCC ini? Tidak ya teman-teman, karena secara margin of safety-nya terlalu rendah. Jadi kalau saya berinvestasi di IPCC ini resikonya lumayan besar. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.